Wabarakatuh. Nama saya Jihad Alif Alfikri. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing agar pandemi ini akan cepat berakhir. Jadi, saya hari ini membahas tentang kardiorespiratory. Kenapa sih kita perlu membahas tentang kardiorespiratory? Jadi nih, menurut peneliti di Cleveland Clinic, Amerika Serikat, mereka melakukan studi. Studi tersebut menemukan bahwa kesehatan kardiorespiratory berpengaruh terhadap panjang pendeknya umur seseorang. Apa sih kardiorespiratory? Jadi, kesehatan kardiorespiratory adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiorespirasi, jadi digabungin menjadi kardiorespirasi. Jadi kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen serta menyalurkannya ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Di VO2 Max ada beberapa tes yang lazim digunakan. Tes-tes ini dapat dengan mudah dilaksanakan serta tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya. Tes ergometer, sepeda, dan treadmill adalah dua cara yang paling sering digunakan untuk menghasilkan beban kerja. Meskipun begitu, step test atau field test, beep test juga dapat dilakukan untuk kepentingan yang sama. Jadi kita bahas satu-satu nih dari ergometer sepeda. Jadi ergometer sepeda dilakukan dengan menggunakan sepeda statis yang dikayu untuk mendapatkan beban kerja. Beban kerja dapat diberikan secara kontinu atau intermiten. Ergometer sepeda ini dapat mekanik atau elektrik, serta dapat digunakan dalam posisi tegak lurus maupun supinasi. Dipasang EKG untuk merekam beban kerja. Serta dilakukan pengukuran tekanan darah probandus pada permulaan dan akhir pembebanan. Nilai VO2 max bisa didapat dengan menggunakan nomogram Astran, khususnya menggunakan skala beban kerja. Beban kerja dapat dinyatakan dalam unit standar, sehingga hasil tes dapat dibandingkan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada treadmill. Nah, beberapa protokol yang dapat digunakan dalam pemeriksaan dengan treadmill adalah metode Mitchell, Sproule, dan Chapman. Terus ada metode Saltin Astran dan metode Osu. Keuntungan menggunakan treadmill meliputi beban kerja yang konstan, kemudian mengatur beban kerja pada level yang diinginkan, serta mudah dilakukan nih, karena hampir semua orang terbiasa dengan hal yang dibutuhkan, kayak berjalan dan berlari. Meskipun demikian, karena alatnya mahal dan berat, tes ini tidak praktis dilakukan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, ada field test. Tes ini sangat mudah dilakukan karena tidak menggunakan alat khusus nih. Probandus diminta berlari berdasarkan jarak atau waktu tertentu. Beberapa varian dari tes ini adalah 12 menit lari, 1,5 mil run, dan 2,4 km run test. Nah, kemudian ada yang keempat, namanya step test. Jadi melakukan gerakan naik turun bangku bergantian kaki dengan irama yang sudah diatur dalam metronom, walaupun mudah dilakukan dan tidak butuh biaya besar, beban kerja yang tepat sulit didapat dengan tes ini karena kelelahan yang mungkin timbul saat melakukan tes dapat mempengaruhi akurasi beban kerja dan titik gravitasi. Nilai VO2 max bisa didapat dengan nomogram Astran berdasarkan denyut dan berat badan atau menggunakan perhitungan rumus. Rumus yang bersedia pun bervariasi dengan standar nilai VO2 max yang bervariasi pula. Data yang dibutuhkan untuk menghitung VO2 max adalah denyut jantung pemulihan. Nah, yang terakhir nih, yang sering banget digunakan adalah bleep test. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk tes untuk mengetahui seseorang VO2 max-nya. Bleep test juga dikenal dengan SATO, menjalankan tes atau lari multitahap. Tes ini berjalan maksimal dilakukan pada uji flat jarak 20 meter. Seperti itu. Respirasi adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang intens dan berkesinambungan dengan melibatkan sekelompok otot besar. Ketahanan kardiorespirasi ini termasuk untuk kesegaran jasmani yang paling penting. Latihan untuk meningkatkan ketahanan kardiorespirasi dapat meningkatkan kapasitas aerobik seseorang. Nah, teman-teman mungkin udah pernah tes tekanan darah yang berapa dan kadar kolesterol yang berapa, tapi tidak dalam level kardiorespirasi. Jadi nih, ternyata untuk mengukur kardiorespirasi itu sangat penting. Ada peneliti dari Asosiasi Jantung Amerika. Mereka bilang kayak gini, level kardiorespirasi bisa menggambarkan kesehatan jantung kita. Secara sederhana, kardiorespirasi mengacu pada efisiensi jantung, paru, dan sistem pembuluh darah dalam mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Penelitian menunjukkan tingkat kebugaran yang rendah terkait dengan risiko penyakit jantung dan juga kematian. Nah, bahaya banget kan kalau nggak tahu gimana kardiorespirasi kita. Jadi kurang lebih bahayanya setara dengan penyakit kronik dan merokok. Kalau begitu, level kardiorespirasi tidak menjadi standar menurut dokter sih. Bahkan di negara maju nih, kita bisa mengukur kebugaran kardiorespirasi melalui konsumsi maksimal oksigen atau yang biasa kita sebut tentang
dengan VO2 max yang dilakukan saat melakukan olahraga aerobik. VO2 max akan mengungkap kemampuan tubuh untuk mengirimkan dan menggunakan oksigen saat melakukan aktivitas fisik. Walau kadar kardiorespirasi kita buruk, kita bisa meningkatkannya dengan mengukur VO2 max kita. Nah, untuk mengukur latihan daya tahan atau kardiorespiratory. Jadi gunanya latihan daya tahan ini adalah untuk menopang segala gerakan pada tiap otot dan tulang-tulang kita. Jadi sebenarnya dalam tubuh dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan fisik secara teratur. Selain latihan fisik, asupan nutrisi dan gizi yang seimbang juga dibutuhkan. Nah, latihan pertama ya, kita bisa latihan dengan lari. Jadi olahraga lari adalah salah satu olahraga yang banyak menguras energi. Ketika melakukan gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh otomatis akan bergerak secara bersamaan. Jika melakukan olahraga ini, maka tentu saja jantung dan sistem pernapasan akan terlatih dan dapat lebih mengatur napas. Jadi lakukan latihan lari ini dengan kecepatan yang sedang dan lakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada latihan yoga. Jika ingin berfokus pada sistem pernapasan dan ketenangan mental, maka olahraga yang dapat kalian pilih adalah yoga. Yoga walaupun sederhana, tetapi bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Karena olahraga yoga sendiri memfokuskan pada pernapasan dan ketenangan jantung, maka akan membuat hati, jantung, dan paru-paru Anda lebih stabil. Kunci dari olahraga yoga sendiri adalah kestabilan, konsentrasi, fokus, dan ketenangan. Variasi gerakan dari yoga juga sangat beragam dan dapat dipilih bagi yang ingin meningkatkan stamina. Kemudian ada renang. Nah, selain yoga dan lari, berikutnya adalah renang. Renang adalah olahraga yang asik, juga olahraga yang menyehatkan. Renang memadukan sistem pernafasan dan gerakan tubuh agar seimbang. Tidak sedikit olahragawan dari cabang bukan renang menjadikan renang sebagai latihan untuk meningkatkan fisik dan stamina mereka. Berenang juga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh terutama di bagian bahu, pinggul, dan sekitar leher. Hal ini bisa terjadi karena air memiliki resistansi yang lebih tinggi daripada udara. Ketika resistansi air tinggi, maka tubuh akan memaksa untuk bekerja 2 kali lebih keras daripada di udara. Nah, ini nih biasanya nyebatin renang itu lebih cepat capeknya dan ngos-ngosannya, sehingga makan setelah renang itu paling enak. Kemudian bila ingin hasil yang lebih maksimal, kombinasikan berenang dengan asupan gizi dan nutrisi yang tepat, maka akhirnya bisa meraih tubuh impian yang kalian inginkan. Kemudian ada senam. Nih banyak orang yang beranggapan kalau senam adalah olahraga paling mudah dan paling santai untuk dilakukan. Jangan salah nih, jika kalian rutin melakukan senam dengan durasi yang lama dan variasi gerakan yang berbeda, maka senamnya juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif untuk dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat memanfaatkan sebagai stretching yang kompleks agar otot di seluruh tubuh dapat bergerak aktif dan mengurangi resiko cedera. Nih, kalau buat yang malas renang atau keluar rumah segala macam bisa pakai skipping atau jumping. Jadi, skipping atau jumping dapat menjadi pilihan alternatif bagi yang memang suka di rumah aja. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping disebut juga skipper. Skipping ini dapat dengan mudah Anda temukan di toko olahraga, harganya pun tidak terlalu mahal, ada banyak variasi. Lakukan olahraga skipping ini 20 lompatan dalam 6 kali set setiap harinya. Kalau memang ingin tubuh yang bagus dan stamina yang bagus, jadi kita harus rutin melakukan skipping selama 20 lompatan dan 6 kali set setiap harinya. Kemudian ada bersepeda. Bersepeda tentu juga dapat meningkatkan stamina dan daya tubuh. Tentunya stamina yang meningkat akan dapat Anda peroleh jika bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, sebesar 8 sampai 15 km setiap harinya. Selain dapat meningkatkan stamina, bersepeda juga dapat menghilangkan stres. Kan lihat kiri kanan segala macam, dah hilang stres. Stamina memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rutin bersepeda, maka tidak akan mudah merasa lelah untuk melakukan kerja dan aktivitas. Kemudian ada istirahat. Nah, kalau sudah olahraga, disarankan mengonsumsi gizi nutrisi yang baik, maka saatnya istirahat. Jangan remehkan yang namanya istirahat. Tubuh kita akan terasa sangat lelah dan tidak bertenaga jika tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, dan hal ini juga membuat stamina menurun. Jadi jangan terlalu sering begadang lah. Juga ada istirahatnya, apalagi habis olahraga. Kita harus dapat nutrisi yang bagus dan istirahat yang bagus juga. Jadi cukup tidur malam minimal 7-8 jam untuk mendapat tubuh yang lebih segar. Pokoknya jauhi begadang dah. Karena selain dapat menurunkan stamina, begadang juga dapat membuat tidak bisa fokus dan tidak bisa kerja secara optimal di pagi harinya. Jadi nggak produktif kalau kita kekurangan istirahat. Kemudian ada yang simpel-simpel lagi, ada berlari di tangga. Nah, latihan sederhana ini dapat dilakukan jika sedang malas untuk keluar rumah. Latihan ini memiliki banyak manfaat, tetapi masih banyak orang yang melakukan aktivitas ini.
Selain dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, aktivitas berlari di tangga juga dapat memperkuat otot kaki, sama seperti kegiatan berjalan, berlari di tangga juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Lakukan aktivitas ini secara rutin agar stamina dan daya tahan tubuh menjadi kuat dan terjaga. Yang terakhir ada pada circuit training. Latihan circuit training tidak jauh beda dengan latihan senam aerobik. Hanya saja tempo dari circuit training lebih cepat dari aerobik karena latihan ini merupakan kegiatan yang intens, maka latihan ini tentu dapat meningkatkan stamina tubuh dengan cepat asal dilakukan dengan rutin. Jadi buat teman-teman semua harus tetap lakukan secara rutin karena rutin itu yang dapat meningkatkan. Kalau kita malas-malesan ada jeda berapa hari ya itu ngulang lagi dari awal seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Jihad Alif Alfikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.